Tidak dapat dipungkiri bahwa teknologi digital dan jaringan internet telah menghadirkan demokratisasi informasi. Apa kabar pemirsa? Ketemu lagi di VOA Creative Talk. Dan seperti biasa di program ini kita selalu mengulas berbagai macam story behind the scenes, behind the stage. Biasanya kita ngomongin soal fashion atau soal animasi. Tapi kali ini agak berbeda nih, karena tamu kali ini adalah dari KPI, dari Komisi Penyiaran Indonesia. Ada Pak Harley di sini. Selamat siang, sore ya. Selamat sore, selamat siang. Ini yang nonton di mana-mana, jadi kita bebas aja pagi, siang, malam. Selamat sore waktu perekaman begitu. Apa kabar, Pak? Ya, baik Mas Sarah. Luar biasa. Ini seru banget nih. Kali ini tamunya adalah dari Komisi Penyiaran Indonesia. Makanya kita sekarang lagi pakai masker nih sekarang. Ya, cuma kebijakan kami sebenarnya di KPI selama sudah memenuhi protokol, Mas, sebelum siaran harusnya sudah boleh buka sih. Sudah boleh buka ya? Ya, karena prinsipnya kan mencegah supaya penularan tidak terjadi. Jadi kalau sudah ada protokol harusnya boleh buka begitu. Artinya sudah vaksin, sudah tes dan sebagainya, dan sebelum masuk ketat banget tadi di kantor Mas Nara. Jadi menurut saya jadi sebenarnya perlu banget nih, karena di New York ini sebenarnya sudah buka, jadi kita buka aja. Kita buka aja deh, karena di sini sudah ada aturannya bahwa semua orang sudah harus fully vaksin. Jadi sudah vaksin 2 kali, sudah vaksin penuh, dan biasanya pakai kartu vaksin. Kalau oke ya, jadi terbuka. Dan di dalam program ini kita juga selalu ada tulisan, Pak, bahwa ini adalah program ini adalah sudah mulai protokol kesehatan. Itu yang paling penting. Jadi gimana Pak, lagi ke sini, lagi ke New York sama tim, lagi apa nih? New York ini sebenarnya bagian dari beberapa rangkaian kota di Amerika yang kita datang, Mas Nara. Kita mulai dari Los Angeles. Di Los Angeles itu kami, rombongan KPI itu belajar tentang proses membuat konten. Kan banyak produser film di Los Angeles kan. Beberapa produser film dari Indonesia pun ketemu kami, kita ngobrol. Lalu setelah itu kita ke Chicago. Ke Chicago itu bicara tentang computer science, khususnya penggunaan artificial intelligence, Mas. Waduh, AI. Di era siaran digital, terus ke New York ini, dan nanti berakhir di Washington. Tujuannya kita mau bicara ini sih sebenarnya, ketika kita akan memasuki era penyiaran digital, Mas, itu apa sih yang harus disiapkan oleh seluruh stakeholder di Indonesia gitu kan? Dalam proses membuat kontennya gimana? Dalam proses distribusi kontennya itu gimana? Dan juga yang paling penting bagi kami nih KPI, ngawasi konten di era siaran digital itu kayak gimana? Itu yang kami banyak mau belajar dari Amerika begitu. Mengawasi konten secara digital. Ya, sementara digital. Kan siaran digital sekarang juga macam-macam nih sekarang. Ya. Itu. Yang paling penting sebenarnya yang krusial buat KPI sekarang ini siaran digital dalam arti digital terestrial, Mas. Digital terestrial itu kan ngerubah modulasi dari analog ke digital, dan karena itu ada kompres siaran dan dimungkinkan untuk televisi menjadi semakin banyak. Hitungannya mungkin 2 sampai 3 kali lipat saluran televisi yang ada sekarang di seluruh Indonesia. Dan karena itu kan kompetisi konten maupun dinamika produksi konten akan terus tumbuh nih, Mas. Nah, tumbuhnya konten ini, industri konten ini harusnya adalah kondisi industri konten yang memberi inspirasi positif, ingin kami seperti itu. Jadi beberapa acara dari VOA, beberapa program yang mungkin dibuat oleh talent-talent muda Indonesia yang ada di Amerika, itu harapannya bisa di-deliver untuk dikirim ke Indonesia, disiarkan juga melalui siaran-siaran televisi digital Indonesia. Itu dalam arti digital terestrialnya, Mas. Jadi bukan hanya terestrialnya saja, tapi juga kontennya. Kontennya yang paling penting, karena kalau ketika televisi bertambah semakin banyak, kebutuhan akan konten kan juga semakin tinggi, Mas. Tapi persoalannya kan, konten apa yang mau kita sajikan? Konten yang asal dibuat, karena kalau yang bicara digital dalam arti streaming di internet hari ini kan siapa aja bisa bikin, Mas. Tapi kan bukan itu yang mau kita deliver melalui televisi kan. Yang kita mau tampilkan melalui televisi ini kan konten yang berkualitas. Malah menarik nih kita bicara ngomongin konten, karena konten Indonesia itu sebagian besar diproduksi oleh stasiun televisinya. Ini kan berbeda dengan di sini, Pak. Di sini ini kan dari Federal Communication Commission itu sudah menentukan bahwa konten itu tidak boleh diproduksi oleh stasiun televisi ya. Jadi kalau televisi kayak NBC, CBS, ABC, Fox, PBS itu mereka hanya memproduksi news biasanya, Pak. News atau itu gimana? Sementara Indonesia kan ada in-house yang dikerjakan oleh TV-TV itu. Nah, TV kemarin ketika kita berbicara dengan beberapa produser di Los Angeles, itu tersampaikan juga mereka menyampaikan ini hal yang berbeda. Di Indonesia memang mulai dari produser memproduksi konten, menyalurkan konten sampai menyiarkan bisa dibuat oleh satu perusahaan gitu kan. Di Amerika tadi seperti kata Mas Nara,
yang memproduksi, yang menyalurkan maupun yang menyiarkan itu kan harus berbeda. Setelah mendengar itu, menurut kami ini perlu jadi catatan juga bagi kami di KPI, maupun mungkin kami akan mendorong itu dalam revisi Undang-Undang Penyiaran agar iklim konten Indonesia jadi lebih sehat begitu loh. Kalau nggak seperti itu, saya khawatir kemudian beberapa perusahaan yang bisa semua diambil begitu, semua peran itu diambil, lalu mereka lah yang mendominasi konten itu, sementara banyak konten kreator yang bisa membuat lebih bagus tidak punya kesempatan kan gitu. Betul. Apalagi saya juga sering bertemu dengan teman-teman yang bekerja di stasiun televisi, kemudian mereka harus bersusah payah memikirkan konten dan waktu. Kadang back to back, hari ini syuting, besok syuting, harus mikir konten, nggak sempat bikin skrip gitu. Akhirnya kejar rating kan, kejar dan sebagainya. Harusnya TV konsen aja untuk comply dengan regulasi penyiaran begitu kan, untuk mereka melakukan katakanlah supervisi proses produksi dan memastikan supaya yang disiarkan itu sesuai dengan yang dibuat oleh aturan. Tapi proses produksi kerja kreatif itu biarkan production house harusnya melakukan. Tapi bagaimana Pak mengatur itu? Sementara kan sekarang udah berjalan seperti ini ya. Dan saya lihat juga KPI kan sudah berusaha keras gitu untuk. Ya, KPI berusaha keras, sangat keras dari dulu sih. Cuma memang kan persoalannya salah satu hal KPI ini kan bekerjanya berdasarkan regulasi, Mas, berdasarkan undang-undang. Kami ingin mendorong sebenarnya dari kunjungan-kunjungan kami, selain ke Amerika juga ke beberapa negara yang lain, kami ingin membuat kompilasi hasil kunjungan itu untuk kami sampaikan kepada pembuat undang-undang untuk mulai memikirkan perlu ada undang-undang yang bisa sesuai dengan perkembangan zaman. Artinya sesuai dengan perkembangan zaman itu memungkinkan ekosistem industrinya itu tumbuh dan berkembang. Karena kalau hari ini kita sedih, Mas, dibanding negara-negara lain, konten Indonesia itu tidak laku jual kalau dijual luar negeri. Siapa yang mau beli? Konten dari Korea hari ini, ya kan, sudah kemana-mana, orang beli, Indonesia aja beli. Tapi coba tawarkan sinetron Indonesia ke Korea, belum tentu mau beli, Mas. Jadi kan ya, persoalan juga. Mungkin juga karena kualitasnya. Karena kualitasnya itu tadi, karena ekosistemnya tidak memungkinkan kualitas itu tumbuh berkembang dengan baik. Nah, ekosistemnya harus dibuat. Dasar membuat ekosistemnya apa? Undang-undangnya harus didorong. Termasuk tadi membatasi antara yang membuat, yang menyalurkan, dan yang menyiarkan. Harus dibatasi. Pastikan bahwa hak siarnya terpenuhi gitu loh. Artinya yang bikin konten itu kan punya copyright, Mas. Betul. Jadi jangan ambil dari YouTube tayang aja. Itu bisa menurut saya kalau dituntut oleh yang membuat, sah yang membuat menuntut karena dia punya copyright untuk itu. Dengan adanya TV digital, semakin banyak streaming, semakin banyak channel, semakin ada TV network ya, kemudian jaringan digital juga sekarang masuk lebih nasional. Jadi pada akhirnya kan tidak ada monopoli gitu. Oh, saya adalah TV nasional yang menyiar seluruh Indonesia. Kan sekarang nggak ada. Dengan adanya smart TV, ya, satu sisi memang tidak ada monopoli, Mas. Tidak ada monopoli dalam arti siapa aja bisa membuat apa saja. Ini eranya disrupsi kan. Siapapun bisa membuat begitu. Nggak harus sebuah perusahaan bisnis begitu. Bahkan otodidak seorang individual aja bisa membuat gitu kan. Tapi lagi-lagi itu adalah layanan internet yang berbayar. Kami di KPI ingin kemudian mendorong layanan yang digital terestrial yang itu tidak berbayar, Mas. Artinya tetap menangkap melalui anten di rumah. Tapi tidak berbayar, yang tidak berbayar. Artinya itu yang kemudian kita ingin mendorong, itu yang tumbuh dan berkembang. Dan karena itu menurut saya lagi-lagi tumbuh dan berkembangnya itu harus dengan tumbuh kembangnya konten yang bagus. Dan konten yang bagus itu lagi-lagi perlu difasilitasi dengan membuat dasar regulasinya yang kira-kira sesuai dengan perkembangan itulah. Ya, apalagi sekarang juga platformnya banyak kan, Pak? Platformnya banyak. Kalau dulu mungkin ketika Undang-Undang 32 2002 dibuat, itu kan belum punya bayangan bahwa sekarang akan memasuki era digital, akan multi platform, belum kepikiran nih. Jadi mungkin nggak ada masalah saat itu untuk satu perusahaan itu jadi televisi, jadi yang produksi, jadi juga yang menyalurkan, mungkin nggak ada masalah. Tapi sekarang ketika televisi sudah semakin banyak, konten kreator sudah semakin banyak, ini mungkin harus mulai dipikirkan untuk ada pemisahan itu. Di beberapa kota di Amerika ini banyak sekali stasiun televisi itu sudah kehilangan rating. Jadi kayak di Miami, di New York gitu ya, itu juga beberapa, terutama kabel-kabel saluran televisi yang terbatas itu juga mulai kekurangan rating karena persaingan besar. Apalagi di era COVID ini kan, dengan adanya video on demand, dengan adanya streaming gitu, jadi pasar penuh sekali, ada Hulu, ada Netflix, ada macam-macam gitu. Amazon gitu.
Itu salah satunya adalah yang terjadi adalah di Indonesia, kemudian kan ada televisi, tapi kemudian banyak orang berkarya, berkreativitas melalui jalur yang media sosial, kayak YouTube gitu segala macam. Dan saya juga lihat sekarang ada beberapa TV-TV yang memakai dari YouTube untuk ke TV. Itu gimana menurut aturan dari KPI-nya? Untuk YouTube masuk ke TV kita oke aja, selama kemudian yang pertama pastikan bahwa hak siarnya terpenuhi gitu loh. Artinya yang bikin konten itu kan punya copyright, Mas. Betul. Jadi jangan ambil dari YouTube tayang aja. Itu bisa menurut saya kalau dituntut oleh yang membuat, sah yang membuat menuntut karena dia punya copyright untuk itu. Yang kedua, tetap harus mematuhi rambu-rambu di P3SPS. Kita punya di televisi itu pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran. Jadi ketika mengkonvergensikan dari YouTube masuk ke televisi, dua hal itu harus diperhatikan. Yang pertama adalah copyright-nya, yang kedua adalah terkait dengan kepatuhan pada rambu-rambunya. Karena kita mengatur bagaimana pembatasan terkait kekerasan, pembatasan sensualitas, ujaran kebencian dan sebagainya. Itu benar-benar kita jaga kalau di televisi. Kalau di internet kan lebih bebas kan. Nah, ketika masuk itu harus difilter, betul-betul harus difilter. Itu yang kemudian kita lakukan begitu. Tapi yang menarik yang tadi Mas Nara katakan, dinamika konten kita itu masih lebih banyak di YouTube. Kita belum melihat bagaimana konten kreator kita bersaing masuk ke mana VOD yang tadi Mas Nara sebutkan, video on demand seperti Netflix, Amazon dan sebagainya itu. Kita perlu dorong juga. Saya ingin sebenarnya bayangkan kalau hari ini kita nonton Money Heist, itu luar biasa kan, semua orang seluruh dunia nonton. Squid Game. Padahal ya Squid Game. Padahal itu bukan bahasa Inggris loh. Saya bayangkan bisa nggak sih sinetron Indonesia dibuat, diproduksi, ditonton di televisi, tapi setelah itu bisa masuk juga ke VOD dan meledak. Itu kan itu PR kita juga tuh. Iya, tapi sebenarnya kalau saya lihat, nggak tahu nih Pak, mungkin karena saya tinggal di sini gitu ya. Saya melihatnya ada ketidaksinkronan, bahasa Indonesia apa ya? Tidak sinkron ya, antara kebijakan yang dari pemerintah, kemudian konten, kemudian bagaimana mempromosikan ke luar negeri. Karena saya lihat kayak Korea itu kan yang ditawarkan sebenarnya bukan hanya film, tapi yang ditawarkan dia ada. Kalau kita menonton film Korea, itu yang kita lihat adalah ada musiknya, ada fashionnya, gaya hidupnya, ada kuliner. Kemudian yang paling penting Pak, ini tarik kuping itu, operasi plastik gitu. Dan itu jadi berkembang gitu sekarang. Jadi ketika mereka membuat sebuah produksi itu sudah kesana, dan saya lihat juga ada beberapa produksi Indonesia udah coba masuk sih. Saya lihat ada kemarin Ali and Ratu Queens gitu ya, coba masuk juga gitu. Kalau persoalan itu jujur harus diakui, regulator Korea jauh lebih maju untuk berpikir mengembangkan konten dengan memberikan stimulasi kepada industri kontennya. Memang ini adalah otokritik juga untuk KPI karena perspektif KPI-nya lebih ngawasi, belum untuk kemudian menstimulasi gitu ya. Itu menurut saya memang perspektif itu yang harus didorong. Untuk ke depan, KPI lebih kepada menstimulasi industri, bukan semata-mata mengawasi. Mengawasi penting, tapi menstimulasi juga penting. Itu pertama. Kedua, persoalan juga kenapa KPI kemudian lebih banyak bicara tentang mengawasi. Karena masa kerja kami cuma 3 tahun, itu terlalu pendek ya? Terlalu pendek gitu loh. Jadi akhirnya mau nggak mau setiap kali kami masuk, yang duluan kami lakukan, yang duluan dipegang itu pasti urusan mengawasi. Mau mikirkan stimulasi, itu kan lebih kompleks Mas. Berbicara dengan berbagai stakeholder kan, apa yang harus kita lakukan. Mungkin ada ketidaksinkronan antara satu kementerian lembaga dengan yang lain, seperti tadi yang disampaikan, kuliner lah, atau mungkin destinasi wisata yang bagus lah, itu kan bicara dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, bicara lagi dengan siapa. Sempet tuh ya? Nggak sempet, karena cuma 3 tahun Mas, bayangkan masuk, pertama kali yang kita pegang pasti pengawasan, apalagi kalau orangnya tiap 3 tahun belum laporan pengaduan masyarakat gitu loh. Jadi wajarnya untuk mendorong itu, kami belajar juga dari Korea dan berbagai regulator di negara lain, termasuk setahu saya di FCC juga itu 5 tahun. 5 tahun itu, 5 tahun itu lebih fresh untuk orang berpikir tentang banyak hal yang bisa dilakukan. Itu penting juga untuk harus merubah. Itu secara undang-undang ya, 3 tahun itu kan? Secara undang-undang, itu yang menurut saya perlu dipikirkan juga. Kalau enggak, kita ibaratnya jadi kayak polisi lalu lintas saja tuh, begitu masuk urusannya cuma ngelanggar rambu enggak, kalau ngelanggar rambu kita sanksi. Itu persoalan juga tuh. Wah, ini penting banget nih, terutama buat teman-teman yang nonton juga nih, buat kita semua, bahwa kita seharusnya mempunyai KPI itu paling tidak 5 tahun. Karena dengan 3 tahun ini memang terlalu pendek. Baru masuk, belajar regulasi, ada laporan, belum selesai, udah habis gitu. Seharusnya 5 tahun gitu. Betul. Tapi dengan kondisi yang 3 tahun ini, apa yang bisa dilakukan oleh KPI maksimal gitu ya? Maksimal. Paling banyak sih, saya baca sih banyak ya. Banyak lah yang sudah kami lakukan sebenarnya. Jadi
selain tadi mengawasi itu, kami punya sebenarnya agenda yang namanya riset indeks kualitas siaran gitu ya. Kami kerjasama dengan 12 perguruan tinggi gitu ya, melakukan riset itu supaya kita bisa dapat feedback. Sebenarnya ketika kami ngawasi, kami memberikan pembinaan ke televisi, kami memberikan sanksi, ada perubahan nggak? Dan alhamdulillah Mas, data terakhir itu menunjukkan secara umum indeksnya itu cukup baik. Jadi kami pakai indeks itu skalanya 4. Jadi kayak kalau di kuliah di Indonesia itu namanya IPK. GPA 4 gitu kan. 4 itu sudah summa cum laude gitu kan. Nah, secara umum kalau KPI ini sekarang hari ini 3, sudah. Artinya sudah berkualitas secara umum. Walaupun ada 1-2 program siaran yang masih jadi catatan-catatan kami. Tapi itu berkualitas dalam arti kalau saya bilang kualitas minimalis Indonesia. Yang artinya Indonesia itu kadang-kadang ini mau mendorong kualitas bersamaan dengan selera pasar yang masih agak berat kan. Betul. Itu yang kita belum bisa, sehingga berkualitas di Indonesia tapi belum tentu laku jual keluar, itu persoalannya. Nah, ini yang kita harus dorong. Mendorong itu pun kami punya 2 cara, Mas. Kita ngubek-ngubek proses produksinya, iya, satu sisi. Tapi jangan lupa konten siaran, baik televisi apalagi internet yang tadi Mas Nara bilang, itu tidak lepas dari pasar kan, dari audiens kan. Maka audiens ini kita sentuh dengan yang namanya literasi, Mas. Literasi media, kita dorong mereka, kita campaign. Hari ini kita punya campaign namanya Bicara Siaran Baik. Nielsen ini mengukur semua negara bagian. Ada people meternya. Di Indonesia hanya 11 atau 13 kota. Ya. Di sini SR rating kan juga banyak ukuran di sini. Ada yang dari kampus, dan yang menarik Nielsen di sini itu terbuka, Pak. Kita bisa tahu, publik tuh bisa tahu. Saya tuh bisa buka, pemirsa juga bisa buka, tinggal buka aja Nielsen USA itu top TV rating ada di situ gitu. Ini kan sebenarnya ukuran. Itu nggak bisa diusulkan. KPI mengusulkan supaya dibuka ke publik gitu. Itu salah satu. Itu salah satu kenapa hari ini saya datang ke Nielsen. Jadi kalau bicara Indonesia, Nielsen itu antara disukai sekaligus dibenci gitu kan. Disukai oleh industri itu karena mau nggak mau dia adalah alat tukar untuk mendapatkan pemasang iklan. Tapi dibenci itu karena kadang-kadang tadi tingkat fairness-nya itu dianggap kurang gitu loh. Akuntabilitasnya kurang kalau di Indonesia, kurang dibuka. Semua orang yang ingin data itu tidak bisa kecuali yang berlangganan kan begitu. Nah, itu saya akan besok akan salah satu bahan diskusi dengan KPI harus minta supaya gimana caranya. Kedua juga yang persoalan Nielsen di Indonesia itu, kalau saya dapat informasi dari teman-teman di Amerika, Nielsen ini mengukur semua negara bagian. Ada people meternya. Di Indonesia hanya 11 atau 13 kota. Ya, itu nggak fair. Indonesia ini 33 provinsi, 30 dari Sabang sampai Merauke. Kenapa hanya 11 kota yang diukur? Ada apa dengan itu begitu? Jangan-jangan nggak kepotret seleranya orang Sabang dan orang Merauke, nggak kepotret tuh. Orang Miangas dan orang Pulau Rote nggak kepotret. Yang kepotret yang tengah-tengah, Jawa dan sekitarnya gitu. Ini kan persoalan. Mungkin dengan adanya era digital ini juga semakin menarik sih, bisa semakin berkembang karena pada akhirnya pengalaman di sini ya, di Amerika itu kan yang menentukan apa yang ditonton oleh pemirsa itu bukan lagi stasiun televisinya atau channel, tapi kita yang menentukan. Yes, di mana-mana sih menurut saya. Di mana-mana. Cuma kan bagaimana memotret pasar, akuntabilitas memotret pasarnya itu yang harus kita pastikan bahwa itu akuntabel. Itu pertama. Kedua, pasarnya pun harus kita stimulasi. Saya bilang kalau kita hanya berputar-putar ngawasi dan memarahi proses produksinya, itu ibarat negakkan benang basah, Mas. Pasti jatuh lagi. Tapi kita harus bergerak ke mereka yang menentukan pasar itu, yaitu penonton itu sendiri. Itu maka kita punya gerakan literasi 1 juta pemirsa. Setiap kali literasi kita pingin ada 1 juta orang terpapar informasi. Bisa melalui online, kami biasa hybrid begitu ya. Bisa kemudian mendengar, yang hadir itu mungkin 100-200 tapi ada online-nya. Lalu dengan pemberitaan, dan kami selalu katakan yang kami mau itu, yuk yang kami ajak melalui literasi sebenarnya sederhana begini. Tonton, pilih dan pilah yang baik. Kalau nggak baik, laporkan KPI, tapi kalau baik, ceritakan pada yang lain, viralin. Jadi jangan dibalik, viralkan yang buruk, terus diem aja kalau yang baik, viralin yang baik, supaya banyak yang nonton yang baik-baik. Mungkin harus kerjasama dengan Departemen Pendidikan, Pak. Itu, karena di sini, di Amerika itu dari SD, SMP, SMA, itu saya melihatnya di sini anak-anak itu dibuka, di media literasi itu sudah diajarkan dari SMP. Mereka sudah diajarkan nonton film, mereka sudah diajarkan baca novel, kemudian mereka nonton film dan dibandingkan, dan itu disuruh bikin review essay ya. Jadi saya pernah datang, waktu anak saya datang,
gila nih, ini di KJ anak semester 2 nih gitu kan, kan itu. Jadi itu mungkin bisa, mudah-mudahan bisa usul ke sana. Betul. Bisa Karena itu media literasi itu penting sekali soalnya. Itu salah satu yang kami pikirkan mau kami lakukan begitu untuk kerjasama itu. Tapi lagi-lagi yang saya katakan Mas, 3 tahun itu mudah-mudahan ke depan ini KPI bisa dirubah 5 tahun. Kenapa? Kadang-kadang kami melakukan kerjasama dengan katakanlah Kementerian Pendidikan belum establish programnya, belum berlanjut programnya, kami udah berganti, belum tentu tes komisioner baru itu akan ke sana begitu. Itu persoalan juga. Tapi pemikiran itu sudah mulai kami gagas juga, sudah mulai ada pembicaraan bukan hanya dengan kementerian, bukan hanya dengan Kementerian Pendidikan, tapi juga stakeholder terkait. Terakhir KPI juga bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Karena isu paling utama kan bagaimana agar jangan sampai perempuan itu jadi komoditas di siaran. Jangan sampai anak itu jadi korban karena menonton siaran yang tidak sesuai dengan usianya. Itu kami kerjasama juga dan melakukan literasi bareng-bareng untuk itu. Karena mereka punya jaringan juga kan. Mungkin ada pertanyaan satu lagi Pak. Ini kalau misalnya ada pengaduan dari masyarakat gitu ya. Kalau di sini pengaduan masyarakat itu kan prosesnya panjang. Jadi misalnya ada wardrobe malfunctions misalnya gitu kan, udah baju salah atau salah, itu begitu diadukan Federal Communications Commission itu nggak langsung bergerak, dia ada penelitiannya dulu. Pasti. Kajiannya selama itu kalau di Indonesia gimana? Sama, karena kami tidak mau kemudian pengaduan itu tanpa verifikasi kita vonis gitu. Verifikasi paling utama adalah apakah benar ada tayangannya. Makanya yang kami selalu minta dari masyarakat kalau mau mengadukan itu adalah nama stasiunnya dan jam dan tanggal tayangnya itu supaya kami bisa verifikasi. Bisa verifikasi. Kami kan punya rekamannya kan, kami bisa verifikasi itu. Nah kalau terbukti itu ada, baru kemudian dikaji benarkah itu melanggar regulasinya. Kalau melanggar regulasi terbukti baru disanksi. Itu butuh waktu paling cepat itu 2 minggu untuk sampai begitu. Dan yang menarik seringkali juga yang muncul pengaduan itu bahasa saya pengaduan recycle Mas. Pengaduan yang kejadiannya udah terjadi 3-4 tahun lalu, sudah pernah kami sanksi, tetapi baru viral kemudian begitu loh. Nah itu kan kami juga harus jelaskan, oh pengaduan itu 3 tahun lalu kejadiannya dan kami sudah pernah sanksi, jangan lu adukan lagi. Nah itu butuhnya verifikasi. Kalau enggak jangan-jangan kita akan sanksi TV itu sesuatu sudah pernah kita sanksi lewat, gitu lah. Begitu cari udah nggak ada di mana itu pentingnya verifikasi. Oke, terima kasih banget nih Pak Arya atas waktunya Pak Arya ini ada bisa main ke sini juga dengan teman-teman KPI. Ada yang ingin disampaikan untuk pemirsa terakhir kira-kira? Yang kami ingin sampaikan, khususnya kalau ini nanti disiarkan di Indonesia, ditonton oleh pemirsa Indonesia, kami ingin mengajak seluruh masyarakat Indonesia menjadi pemirsa dan penonton yang cerdas, yang bisa memilih dan memilah siaran, melaporkan yang buruk kepada kami di KPI, tapi jangan lupa yang paling penting, viralkan, sampaikan, sebarkan siaran-siaran yang baik, supaya dengan demikian menumbuh kembangkan industri penyiaran Indonesia. Wah, lengkap, panjang, lugas, tepat. Oke, pemirsa Creative Talk, itu tadi obrolan kita dengan commissioners dari Komisi Penyiaran Indonesia dan isinya sangat bagus sekali. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar. Yang penting adalah media literasi dan yang paling penting lagi ketika kita menonton televisi jangan selalu percaya apa ada yang di TV karena selalu di balik itu pasti ada misinya. Ya. Oke, thank you banget Pak. Terima kasih Mas Nara. Ya, sampai ketemu lagi di View Creative Talk episode selanjutnya. Bye bye.